Saya sudah ada di Papua waktu itu Juni 79. Itu masih sangat terbelakang ya, Pak, ya? Iya, Pak. Puji Tuhan ya, Pak, ya? Itu memang luar Mujizat ya? biasa, iya. Hmm. Saya hampir menginjak ular putih, Pak. Oh ya? Itu ular putih itu ular Iya. yang paling berbisa. Orang kan jadi dokter kepengen kaya. Dokter Supri kok jadi dokter kepengen susah, kepengen payah. Di lembah Yalimu, di tengah suku Yali yang masih tunabusana, Pak. Iya. Bisa hidup saja sudah susah. Kok bisa sampai kuliah dokter? Ternyata bayinya ada di luar kandungan, Hmm. di luar kandungan dan hidup, Pak. Mustinya mati ya? Iya, Oh, ya biasanya sih mati ya. oke. Saya katakan, "Bapak jika engkau berkenan hamba menjadi seorang dokter, Hmm. mau. Ya, Saya ingin melayani engkau di tanah Papua." berjumpa lagi di dalam Truth and Love Podcast yang diselenggarakan oleh Gary Kobunjeruk. Saat ini kita berada dalam segmen kesaksian dan telah bersama dengan saya, Penatua Dr. Supri. Iya, Dr. Supri adalah penatua dari Gary Bintaro. BSD, Pak. Gary BSD, Pak. Iya. Terima kasih. Senang sekali bisa berjumpa di dalam kesempatan ini. Dan saya bersyukur ya, saya percaya ini satu pimpinan Tuhan yang sangat indah. Karena waktu kita sama-sama mengunjungi Bu Lingkan di rumah sakit, rupanya Tuhan pertemukan kita di rumah makan dan saya sangat diberkati oleh sharing dari Dr. Supri meskipun singkat pada waktu itu. Dr. Supri waktu itu sampaikan bahwa Dr. Supri waktu kecil di panti asuhan ya. Iya sempat, Pak, Itu tapi, kenapa Pak itu bisa begitu? mungkin ceritanya bertahap, Pak. Iya, Jadi itu setelah lulus SMP, iya. itu kan kondisi keuangan dari orang tua sudah tidak memungkinkan untuk saya, sekolah SMA Hmm, di tempat yang baik begitu. hmm, Oleh karena itu, kebetulan di sekitar rumah saya itu ada tetangga-tetangga yang baik. hmm, Salah satunya yang kita panggil dengan Tante Un. hmm, Tante Un itu punya toko roti dan punya toko batik, hmm, tapi dia seorang aktivis yang menjadi motor berdirinya TK, SD, SMP Kristen Ambarawa. hmm, Tante Un itu punya sahabat-sahabat, hmm, aktivis-aktivis wanita Kristen yang ada di Semarang. hmm, Antara lain, beliau kenal baik dengan yang saya biasa sebut dengan Tante Bun, hmm, Ibu S. Bunyamin. Beliau hmm, itu adalah seorang ketua Yayasan Pelayanan Kristen Pelkris, hmm, tapi juga dia adalah seorang pimpinan dari Panti Jompo hmm, di Jalan Dr. Cipto 132 Semarang. hmm, Ya, dan waktu itu Tante Un itu minta ke Tante Bun untuk hmm, saya bisa disekolahkan sama yayasan hmm, gitu. Jadi waktu setelah lulus SMP, saya akan disekolahkan di SMA Masehi 1 waktu itu di Jalan Dr. Cipto. hmm, Dan waktu sebelum sekolah dimulai, hmm, mungkin sekitar 2 minggu sebelum sekolah dimulai, hmm. saya dikirim ke panti asuhan Ionike yang ada di Jalan Pandanaran. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu memang saya orang yang susah, Pak. Hmm, Jadi satu hari itu rasanya 1 bulan gitu ya. lama. Lama jadi nggak bisa bertahan gitu. Hmm, 1 minggu di sana saya lari pulang. Saya nggak peduli dimarahin sama banyak orang, tapi hmm. tetap saya pulang gitu, Pak. Ya, Papa, mama kerja apa dulu, Pak? Papa itu punya toko kelontong. Hmm, Toko kelontong. Pada waktu awalnya itu keluarga kami cukup berkecukupan lah ya. hmm, Jadi papa saya punya toko kelontong di pasar dan di hmm. rumah. Tapi dengan berkembangnya waktu, saya anak nomor 2 dari 9 bersaudara, Pak. Aduh, iya Iya, banyak ya. iya. Hmm, Setelah anak menjadi 9 orang, kemudian ada perubahan zaman pada saat hmm, itu, kondisi ekonomi dari orang tua makin lama makin menurun. hmm, Jadi toko di pasar dijual, terus barang-barang yang jualan di rumah juga
sangat berkurang pada waktu itu. Rumah di jalan apa, Pak, di Semarang? Di Ambarawa Oh, di Ambarawa. di Ambarawa, ya. Jalan Brigjen Sudiarto 13A waktu itu. Waduh, Iya. iya, iya, iya. Jadi Pak Supri bisa sampai bertahan sampai lulus SMA itu biaya dari mana, Pak? Selama SMA memang perjalanan cukup panjang, Pak, ya. Hmm. Jadi, yaitu setelah saya tadinya kan mau disekolahkan di SMA Masih 1 Hmm. Semarang, tetapi karena saya nggak kerasan waktu di panti asuhan di Semarang, Hmm. saya lari pulang, akhirnya saya sekolah di SMA Katolik Bakti Awam di Ambarawa. Hmm. Dan sewaktu SMA Katolik Ambarawa itu, saya biasa membantu orang tua. Hmm. Biasanya pada waktu hari pasaran, saya dengan sepeda itu, dengan barang-barang yang Bapak punya, saya jual ke nganu pasar di desa Jambu beberapa kilometer dari rumah gitu, Pak. Hmm. Waktu itu pembelajaran itu Januari Desember, Pak. Oke. Iya. Jadi pada bulan Mei, setelah beberapa bulan saya sekolah SMA Katolik Bakti Awam itu, datang ke rumah itu seorang Belanda, Pak. Yang melalui Ibu Bunyamin atau Tante Bun itu, Bapak Felix de Braga. Bapak Felix de Braga itu, dia adalah Ketua Biro Hubungan Dalam dan Luar Negeri DGI, yang sekarang kita kenal dengan PGI, ya. Oke. Ya. Waktu itu jabatan itu sangat penting karena semua bantuan-bantuan dari luar negeri yang akan diberikan pada gereja-gereja yang ada di lingkup DGI itu harus melewat beliau gitu. Oh, oke, Ya. oke. Melalui Tante Bun, Bapak Felix de Braga itu bawa saya ke Jakarta, katanya mau disekolahkan gitu. Tapi ternyata waktu itu kan tengah tahun, jadi bulan Mei. Jadi dia katakan saya baru akan dimasukkan sekolah di Jakarta itu nanti tunggu tahun ajaran baru. Jadi setelah sampai di Jakarta, ternyata saya dijadikan seperti pembantu gitu. Jadi tugas saya membersih rumah, kemudian bersih-bersih kebun, dan dia seorang yang sangat perfect, ya. Melayani dia di meja makan. Pernah satu kali saya tidak menyediakan sambal, padahal saya digablok gitu. Aduh. Memang waktu itu saya sangat tidak kerasan tinggal di sana. Jadi zaman itu kan telepon susah, HP belum ada, ya. Iya, Jadi betul. waktu itu kan saya kurang lebih berusia 16 tahun, ya. Karena kalut gimana supaya bisa pulang, saya nekat melakukan hal yang sama sekali bodoh, ya. Jadi saya pikir kalau saya sakit, maka saya akan bisa dipulangkan gitu. Makanya saya ambil termos air panas yang baru mendidih itu, saya siramkan ke lengan kiri saya. Aduh. Sampai melepuh begitu. Iya. Saya pikir kalau sakit, dia kirim saya pulang. Ternyata saya tidak dipulangkan, tapi dikirim ke rumah sakit Cikini. Ya. Tapi setelah kurang lebih 3,5 bulan di sana, Bapak saya mendengar kalau saya nggak kerasan, makanya saya ditarik pulang. Begitu saya ditarik pulang, Tante Bun langsung membawa saya ke Panti Jompo di Jalan Dr. Cipto 132 Semarang itu. Di situ waktu itu kan saya sudah tidak sekolah selama 3,5 bulan, Pak. Beruntung karena Tante Bun itu punya kenalan baik dengan kepala sekolah di SMA Masih 1 itu, maka saya dicoba dimasukkan di SMA Masih itu. Ya, beruntung walaupun saya tidak sekolah 3,5 bulan, saya bisa naik kelas, ya, naik kelas. Kalau lihat begini, Dokter Supri, rasanya mustahil ya jadi dokter spesialis bedah. Iya, Biasanya jangankan bilang kuliah dokter ya, iya. bisa hidup saja sudah susah. Kok bisa sampai kuliah dokter? Di mana kuliah kedokterannya? Iya, itu saya cerita sebentar, Iya, Pak. silakan Pak, silakan Pak. Ya, pada waktu saya duduk di kelas 2 SMA, saya mendapat buku yang berjudul Kupatuhi Perintah Tuhan. Itu autobiografi dari Hudson Taylor. Oke. Ya, Hudson Taylor itu adalah seorang misionari dan seorang dokter berkebangsaan Inggris, tapi dia melayani di Cina. Pernah satu kali dalam perjalanan ke Cina, dia melalui satu pulau yang sangat besar. Dia katakan pulau ini sangat besar, penduduk masih sedikit, dan Injil belum masuk di sana gitu. Membaca buku itu, hati saya begitu tergerak, Pak. Ada dorongan yang kuat untuk saya bernasar. Saya katakan, Bapak, jika engkau berkenan hamba menjadi seorang dokter. Nah,
Niat Bapak. Saya ingin melayani engkau di tanah Papua, Oh, jadi hard centernya lewat situ ya? lewat, pulau di dekat dari Pulau Irian itu, Pulau Oke, Papua itu, oke. ya, Heeh. heeh. Yaitu karena, itu saya bernazar, suatu nazar yang sama sekali tidak masuk akal, Pak. Pasti, Ya, pasti. karena waktu itu kan, masuk kedokteran, terutama di FKUI itu kan sangat-sangat sulit ya. Pasti. Masuk kedokteran itu menjadi pilihan utama bagi banyak anak-anak muda. Iya. Sedangkan saya waktu itu kan sekolahnya bukan sekolah yang favorit, bukan sekolah yang unggulan begitu. Yang kedua, biasanya untuk masuk kedokteran itu kan, orang tua harusnya cukup berada ya, Betul, karena biaya kuliah, biaya praktek biasanya cukup mahal. betul. Sedangkan saya sama sekali, orang tua saya sama sekali tidak ada uang, Hmm. ya. Kemudian saya termasuk orang yang sebut golongan non Betul. pribumi. Itu juga enggak Jadi mudah. waktu itu untuk non pribumi itu hanya 10% yang bisa diterima. Hmm. Kemudian, selain itu saya orang yang berat mulut, Pak. Hmm. Orang yang minder, orang yang tidak percaya diri. Aduh. Kalau bertemu dengan harus bicara di depan banyak orang itu saya biasanya blank dan pokoknya stres berat gitu, Pak. Dan lebih-lebih saya punya ketakutan yang berlebihan, baik ketakutan terhadap penyakit maupun ketakutan terhadap kematian. Pada waktu zaman-zaman itu ya, kalau saya melihat mayat atau melihat peti mati gitu, saya tidak bisa tidur berhari-hari, Pak. Ya, secara intinya itu saya orang yang punya banyak kelemahan, seperti orang yang tidak punya pengharapan ke depan, tidak punya masa depan gitu, Pak. Tapi herannya Tuhan menjawab nazar saya. Jadi saya diterima di FKUI, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, itu adalah fakultas kedokteran yang terbaik pada saat itu ya. Pasti. Saya termasuk satu dari 125 orang dari 2.300 orang yang mendaftar ya. Waduh, duh, duh, Iya. duh. Kemudian saya mendapat beasiswa dari gereja di Belanda, gereja Gereformed Belanda. Oke. Ya, dan karena beasiswa waktu itu sedikit, jadi saya diperkenankan untuk tinggal di panti asuhan Dorcas di Jalan Wahid Hasyim 25. Jadi sekali lagi tinggal di panti Ya, asuhan. buat panti asuhan, pada waktu itu saya mendapat tugas untuk menjaga kebersihan satu blok dari bangunan Panti dari asuhan. panti asuhan itu. Bangunan itu setiap pagi dipakai untuk sekolah-sekolah anak luar biasa. Tuhan ya, Dr. Supri. Saya dengar cerita ini, saya langsung terpikir satu ayat yang berulang-ulang di firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Iya, Itu betul, betul. Pak. Iya. Proses studi di UI tidak mudah pasti ya. Iya, Pak. Gimana Pak Supri? Iya, jadi saya waktu itu memang gemar membaca ya. Hobi saya membaca, jadi waktu di tingkat 1, tingkat 2 di FKUI itu nilai akademik saya cukup baik sih, Pak. Iya. Tapi masuk tahun ketiga itu tiap kali saya habis belajar itu kalau mau tidur saya tegang. Saya seperti ada kejang gitu, jadi tiap kali habis belajar saya tidak berani langsung tidur. Tunggu 1 jam lebih baru kemudian bisa tidur gitu. Saya pernah berobat ke dokter neurolog dan beliau mengatakan saya mendapatkan spasmopilia namanya. Apa itu? Spasmopilia adalah kelainan saraf yang disebabkan macam-macam penyebabnya. Kurang kalsium, kurang magnesium, itu bisa menyebabkan itu. Jadi gangguan hormon seperti hipoparatiroid itu juga bisa menyebabkan kelainan itu. Stres juga bisa menyebabkan kelainan itu. Dan salah satu yang paling mungkin bagi saya itu karena saya kurang gizi, Pak. Ya, jadi kalau selama di panti asuhan itu kan setiap hari saya makan tahu tempe, kangkung gitu ya. Sedangkan pendidikan di kedokteran itu kan berat. Betul. Setiap Jumat itu kita ujian, Pak. Jadi tidak ada waktu untuk tidak belajar. Jadi mungkin karena beban pendidikan yang berat dan makanan yang kurang bergizi, maka akhirnya timbul bagi saya spasmopilia itu. Memang waktu itu saya mempertanyakan apakah saya bisa menyelesaikan atau enggak. Tapi bersyukur saya bisa naik ke tingkat 3 dan setelah tingkat 3 itu kan koas itu kan untuk belajarnya lebih kurang, prakteknya lebih banyak begitu. Betul, betul. Iya. Dan
setelah 3 tahun di panti asuhan Dorcas itu, Hmm. saya mendapat kesempatan untuk pindah ke, asrama UI Daksinapati di Rawamangun, Pak. Hmm. Iya. Waktu itu masih di Rawamangun, belum ke Depok ya? Oh, belum Belum, belum. ya, Ya, ya. kalau asramanya di Daksinapati itu di Rawamangun Oke. gitu. Ya, setelah pindah ke sana kelihatannya sih keluhan spasmofilia saya makin lama makin hilang, Pak. Puji Tuhan ya. Iya Puji iya. Tuhan. Saya lihat Dokter Supri punya sharing itu benar apa yang dibilang oleh Yohanes 1 ayat yang ke-16. Dari kepenuhan Kristus kita menerima kasih karunia yang satu demi kasih karunia yang lain. Iya, Pak. Waktu kecil kasih karunia Tuhan cukup. Lalu setelah itu lewat ada kasih karunia Tuhan lagi. Ya setelah itu sampai SMA, lalu kemudian masuk FK. Satu tahap demi satu tahap tuh seperti setiap kali ada anugerahnya sendiri ya. Iya Satu anugerah selesai, Tuhan ganti lagi dengan anugerah yang lain. Selesai dokter umum langsung spesialis atau iya, praktek Pak. dulu? Jadi pada waktu itu setelah lulus, saya minta ditempatkan ke Departemen Kesehatan untuk ke Irian, ke Papua. Langsung minta ke Minta Papua? ya, dan karena waktu itu kan dokter di Papua sangat kurang ya, Iya. maka segera diproses untuk bisa sampai di sana. Tahun berapa itu, Pak? Saya lulus Februari 79 dan saya sudah ada di Papua waktu itu Juni 79. Itu masih sangat terbelakang ya, Pak? Iya, Pak. Jadi saya masih ingat satu saat ketika saya mau berangkat ke sana, Pak. Hmm. Seperti Tuhan itu ngirim orang untuk ngantar saya. Hmm. Ya, jadi Gimana itu? ya, pada waktu saya berangkat ke Papua yang pada waktu itu, Hmm. airport kan masih ada di Kemayoran. Hmm. Saya belum pernah naik pesawat, belum pernah ke Papua Hmm. begitu. Di ruang tunggu sebelum keberangkatan itu saya duduk satu bangku dengan seseorang setengah baya begitu. Hmm. Dia ngajak ngobrol ke saya. Dia katakan, "Adik mau kemana?" "Oh, saya mau ke Sentani Jayapura, Pak." Hmm. "Oh iya, sama, saya juga akan ke Sentani Jayapura," gitu. Hmm. Kemudian mau ketemu dengan siapa? Saya mau ketemu dengan Ibu Dokter Gerungan. Hmm. Ibu Dokter Gerungan itu yang akan menjadi atasan saya. Hmm. Beliau itu ketua Yayasan Diakonia dari Gereja Kristen Injili di Irian Jaya. Hmm. Dulu mantan kepala Dinas Kesehatan Provinsi. Beliau mengatakan, "Oh iya, saya kenal baik dan saya tahu rumahnya," gitu. Oh, Ya. Terus puji ya Tuhan. dia mengatakan, "Kita ada di pesawat yang sama." Hmm. Begitu sampai di Sentani, dia, nyuruh saya untuk ikut mobil yang dia sewa. Oh, Ngantar ngantar saya sampai ke rumah, sampai bertemu dengan Ibu Ibu Dokter Gerungan. Gerungan, ya. Puji Tuhan ya, Pak. Itu memang luar Mujizat ya. biasa, iya. Betul-betul Pak, ketika kita mau menyerahkan diri, kan itu nasar dari Pak Supri ya, Iya. untuk melayani di Papua. Tidak mungkin Tuhan tidak menyertai. Waktu orang menyerahkan diri untuk sungguh-sungguh mau melayani Tuhan, Tuhan menyertai ya. Sampai di Papua langsung ke puskesmas atau? Enggak, rupanya kita sebelum berangkat kan sudah ada pembicaraan antara Dinas Kesehatan Provinsi dengan Gereja Kristen Injili di Irian Jaya, yang sekarang Gereja Kristen Injili di Tanah Papua. Melalui Ibu Dokter Gerungan itu, status saya sebagai pegawai negeri tetapi dengan status dipekerjakan untuk gereja. Jadi saya bisa kerja full untuk gereja, Pak. Mendapat gaji dari pemerintah tetapi bisa bekerja untuk gereja. Jadi 5 hari saya di tempat Ibu Dokter Gerungan, langsung saya dikirim ke pedalaman, Pak. Iya, Pedalaman tuh di mana, Pak? ditempatkan di Angguruk. Angguruk itu letaknya di Jayawijaya, sebelah timur dari Wamena. Itu ada di ketinggian sekitar 2000 meter di lembah Yalimu, di tengah suku Yali yang masih tunabusana, Pak. Iya. Itu dari Sentani sampai di situ naik apa, Pak? Naik pesawat biasanya Capung ya? pesawat kecil waktu itu Cessna. Cessna. Cessna yang bisa muat untuk 5 orang gitu. Hmm. Ya, jadi dari Sentani ke Angguruk itu kurang lebih 1 jam. Sedangkan kalau dari Wamena ke Angguruk itu kurang lebih 4 jam. Tinggal di mana di situ, Pak? Di situ itu ada lembah begitu, di tengahnya ada lapangan terbang rumput. Saya sebelah kanan itu sanding Belanda, sebelah kiri itu sanding dari Jerman, Pak. Jadi saya kan dipekerjakan di Rumah Sakit Evata Angguruk yang waktu itu dikelola oleh sanding Belanda. Jadi saya dapat rumah di area itu. Ada rumah sakitnya, Pak?
Ya ada, waktu itu rumah sakit yang sangat sederhana Hmm. yang disupport oleh Sending Belanda itu, Pak. Hmm. Iya. Pelayanannya melayani pasien seperti apa, Dokter Supri? Ya waktu saya sebagai dokter umum, ya kasus-kasus yang biasa sih, batuk, pilek, kecacingan. Itu kan orang Papua sangat sederhana waktu itu. Iya iya, Pak. Dokter Supri nggak takut ya misalnya malaria atau Waktu saya di Angguruk itu tidak ada malaria, Pak. Oke. Ya karena itu kan ketinggian 2.000 meter Hmm. dan itu nyamuk nggak ada di sana. Dan kalau Angguruk itu setelah jam 9 pagi itu biasanya tertutup kabut. Hmm. Jadi pesawat bisa mendarat itu sebelum jam 9. Itu dingin sekali, daerah dingin ya? Iya, zaman-zaman tahun 79 itu masih dingin sekali. Dingin sekali Iya ya? iya. Saban hari listrik nggak ada, makan apa? Ada listrik? Ada nganu apa, Genset? genset yang dinyalakan jam 6 sampai jam 10 malam, Pak. Iya iya Iya. iya. Yaitu pakai nganu apa, dari Sending Belanda yang Seni Belanda punya ya? iya Sending Belanda. Saban hari makan apa? Ya ngikut makan-makan di sana, sayur-sayur, Oh, buah-buahan. wah ya. Iya, yang kadang-kadang kalau ada acara-acara khusus itu bisa makan itu ya, B2 itu gitu, iya. Orang zaman itu kan dokter pasti sangat jarang ya. Sekarang aja dokter masih luar biasa apalagi waktu itu ya. Orang kan jadi dokter kepengen kaya. Dokter Supri kok jadi dokter kepengen susah, kepengen payah. Bukan kepengen kaya malah kepengen payah. Ini gimana? Iya, nggak tahu juga sih, Pak. Apa Jadi firman Tuhan yang paling menggerakkan atau apa yang paling menggerakkan mau pelayanan seperti itu? ini kembali ke waktu saya masih kecil ya, Pak, ya. Hmm. Jadi waktu saya duduk di kelas 4 atau kelas 5 SD itu, saya pernah diajak sama papa saya itu Hmm. menghadiri KKR yang diadakan di gedung bioskop di dekat rumah kami. KKR waktu itu dipimpin oleh Pendeta Yusak Susabda. Hmm. Yusak Susabda itu Iya. kakak dari Pendeta Yakub. Yakub Susabda, Iya, ya, dari GKI Cibunut. betul. Waktu itu saya sama sekali tidak ingat apa yang beliau khotbahkan, Hmm. tetapi saya ingat sekali akan satu nyanyian yang beliau ajarkan. Hmm. Nyanyian itu sangat sederhana, Pak. Bukan aku Tuhan, tapi Engkau sebanyak 3 kali. Iya. Dan setelah itu Engkau saja dimuliakan gitu. Aduh, bagus. Iya, Terus? iya. Setelah mendapatkan lagu itu, memang hati saya seperti diubahkan oleh Tuhan, Pak. Hmm. Jadi waktu itu kan mungkin saya anak nakal ya. Hmm. Nakalan saya jauh berkurang mungkin ya. Kemudian saya hidup rasanya ingin hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Iya, Puji Tuhan ya. iya. Sejak saat itu umur berapa itu Dokter Supri? Mungkin umur 10 tahun, Pak. Hmm. Iya. Pak Supri pernah dengar khotbah Patong kapan pertama kali? Waktu sekitar tahun 70-an atau sekitar berapa ya, 56 tahun yang lalu ya. Saya mengikuti KKR Pak Tong itu di Gereja Isa Masih Pelinggading Semarang, Pak. Apa yang Bapak rasakan waktu itu? Mendengar KKR dari Pak Tong, iman saya jauh semakin dikuatkan, Pak. Di dalam masa-masa susah itu. Iya, waktu itu awal-awal masuk saya sekolah kelas 2 SMA atau akhir dari SMA kelas 1. Iya. Tadi ada sempat cerita mengenai biografi dari Hudson Taylor. Saya pernah lihat juga buku itu yang kecil ya, buku kecil itu. Iya, iya, Apa cerita di situ yang sangat memberkati Dokter Supri? pelayanan Hudson Taylor ya di Cina itu Pelayanan luar medis. biasa, iya. Iya. Waktu melayani di Papua, ada hal yang paling mengerikan bagi Dokter Supri? Iya, ceritanya saya 1 tahun, kurang lebih, ya kurang sedikit dari 1 tahun itu kan saya di Angguruk, Iya. di Jayawijaya, tetapi gereja kemudian menugaskan saya untuk membuka pelayanan di daerah Kepala Burung, Pak. Jadi saya waktu itu membuka GKI Medical Kepala Burung dengan pos di Manokwari untuk melayani kepala burung yang waktu itu terdiri dari 3 kabupaten. 3 kabupaten itu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Fakfak. Jadi di Manokwari itu saya buka klinik, tapi yang tugas utama saya adalah menjangkau masyarakat atau jemaat yang hampir atau tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan.
Jadi dapat dikatakan setiap bulan itu saya selalu turne ke daerah, ke Hmm. pedalaman atau pesisir gitu, Pak. Hmm. Jadi kalau turne ke pedalaman itu saya menggunakan Cessna atau helikopter, Hmm. turun di pusat kecamatan, Hmm. kemudian saya ditinggal. Di situ kayak saya tinggal ke kampung, jalan kaki dari kampung ke kampung itu. Nanti setelah 1 minggu saya kembali ke tempat itu dan Hmm. dijemput oleh pesawat. Kalau di pesisir saya menggunakan perahu, Hmm. sampai pusat kecamatan, Hmm. kemudian saya jalan kaki dari kampung ke kampung, tinggal dengan mereka dan kembali lagi, Pak. Hmm. Kalau yang di daerah yang utara gitu, Hmm. perahunya beda dengan yang di selatan. Hmm. Kalau yang di utara itu perahunya ada semang gitu ya, jadi Iya, iya, iya. kiri kanan ada penyangga Iya. begitu. Sedangkan kalau di selatan Hmm. itu kole-kole, jadi Kiri kanannya nggak ada. nggak ada, kiri kanan nggak ada. Iya. Dan saya keliling begitu kurang lebih selama 4 tahun, Pak. Nggak tenggelam. Ya jadi dengan pesawat atau dengan kapal Kapal. gitu ya. Jadi pengalaman-pengalaman yang masih saya ingat sampai sekarang, yang pengalaman yang mengesankan itu pernah naik kapal itu dari, daerah Fakfak Hmm. rencana mau ke Kokas Hmm. dengan kole-kole itu Hmm. ombak besar dan kita terbawa arus Hmm. sehingga kita, akhirnya tidak sampai ke Kokas tapi ke tempat yang dinamakan Sipat Nanam. Hmm. Itu kemudian, pernah dalam perjalanan dari Teminabuan ke Inanwatan itu, Hmm. saya pernah naik kapal, ternyata nahodanya kurang pengalaman gitu. Hmm. Jadi, di dekat Inanwatan, perahu itu terdampar di tengah laut, Hmm. baru bisa jalan lagi setelah pasang gitu. Hmm. Kejadian lain seperti pernah saya jalan kaki, Pak, dari waktu itu di daerah Sorong Selatan gitu ya, dari perjalanan dari Teminabuan, Hmm. Kambuaya, Ayamaru itu Hmm. orang katakan sejauh 45 kilometer. Pernah satu kali dalam perjalanan di atas bukit itu dengan payung, hujan deras itu, waktu ada kilat itu, payung saya seperti kestrum itu, saya Waduh, kaget, saya lemparkan. Untung saya nggak apa-apa, Pak. jalan kaki 45 kilo. Iya iya, waktu dari Kambuaya, Ayamaru, Teminabuan itu 45 kilo, kemudian kembali lagi 45 kilo lagi. Jadi Itu waktu pulang itu di atas bukit itu kena hujan, ya, petir. iya kena petir itu. Pernah satu kali juga waktu dalam perjalanan hampir gelap gitu, maghrib di pesisir Amperbaken, itu saya hampir menginjak ular putih, Pak. Oh ya? Itu ular putih itu ular Iya, yang paling berbisa. betul, betul. Ya kalau sampai menginjak itu saya sudah tidak ada dari waktu itu, Pak. Itu terus ceritanya gimana itu? Jalan untung kan saya bersama salah satu pendeta Hmm. GKI di sana dan dia yang lihat. Jadi kami sama-sama melompat, Pak. Waduh, Iya. itu satu tetesan aja udah jalan itu. Iya iya betul. Hmm. Pak Supri selama di Papua pernah bertemu atau menghadapi orang membunuh? Orang membunuh sih tidak ya, Pak ya. Cuman memang di sana itu terutama di daerah Kepala Burung yang saya tahu itu suku satu dengan suku yang lain itu seringkali bermusuhan karena masalah dia yang dikatakan karena Swangi. Swangi itu orang yang dikuasain oleh roh jahat, dikatakan dia itu membunuh dari suku yang lain gitu, Pak. Mereka kanibal, Pak? Kalau di daerah Jayawijaya itu dulu sebelum Injil masuk mereka kanibal. Pak Supri pernah dengar langsung orang yang makan manusia? Iya, jadi kalau waktu saya di Angguruk, waktu pertama kali datang bertemu dengan orang-orang tua, mereka biasanya cerita pernah makan orang gitu. Pak Supri sendiri nggak takut ya? Saya waktu itu nggak tahu kenapa nggak takut sih, Pak. Ya, karena saya percaya waktu itu kan Injil sudah masuk dan mereka itu seperti sudah diubahkan juga gitu. Pernah satu kali juga dalam penerbangan dari Manokwari ke Biak itu, di tengah perjalanan di atas Pulau Numfor itu kami kena badai. Jadi hujan deras, angin kencang, kilat menyambar-nyambar di atas Waduh, pesawat yang itu. Iya, waduh. iya.
Itu betul-betul ya Dokter Supri ya. Hmm. Mazmur 23 ayat 4 tuh berjalan dalam lembah kekelaman kayaknya terus-menerus deh. Kayaknya lembah kekelaman terus ya dari kecil sampai besar. Saya kepengen tahu satu hal. Waktu di Papua itu Dokter Supri sudah punya pacar? Ya saya masih nganu ya, selama ini kan hidup prihatin ya, nggak berani sih, Pak. Nggak berani pacaran Iya ya? iya, nggak berani Hmm. pacaran. Ya tapi kebetulan yang ini, ibu Istri. istri ini, itu kan tetangga sebelah rumah, Pak. Ah, Tetangga sebelah rumah. di Ambarawa? Di Ambarawa, Oke. dia itu teman dari adik-adik saya gitu. Oh ya, dia udah kenal lama Udah ya. kenal lama, iya Ya, iya. betul. Jadi memang tidak mudah ya. Selama pelayanan di Papua, Dokter Supri tidak kapok begitu banyak kesulitan. Iya, Pak, jadi memang saya juga kalau melihat ke belakang juga heran sih, Pak. Hmm. Saya waktu itu kan tidak punya uang ya. Hmm. Jadi setelah 3,5 tahun saya di sana, akhirnya kan saya menikah gitu. Hmm. Waktu menikah saya tidak ada uang, Pak. Oke. Iya, dan memang beruntung karena Bu Esther itu mau diajak ke Papua gitu. Calon mertua kok mau? Saya juga nggak tahu. Mujizat ya? Iya, karena dia sudah mengenal saya sejak saya masih kecil sekali, Pak. Hmm. Iya iya. Heran Pak, biasa kan calon mertua kan maunya yang ada kepastian Pak. Iya, betul. Hmm. Iya. Jadi setelah dari Papua berarti menikah dengan Bu Esther tuh sebelum spesialis ya Pak? Iya, sebelum spesialis. Oke. Iya iya. Dari Papua ada gaji nggak di Papua? Saya dapat gaji pegawai negeri, tapi dapat tunjangan tunjangan dari gereja. Ya, tunjangan sih nganu ya, Kecil sekali. namanya ya kecil sekali lah. Gaji Gaji juga juga kecil kecil sekali, sekali. gaji juga kecil Itu sekali. apa dibayar tiap bulan atau 6 bulan sekali? Waktu saya datang ke Papua waktu itu dirapel 8 bulan, Pak. Waduh, Dirapel 8 bulan. 8 bulan makan tiap hari, gaji 8 bulan, Iya, itu gimana bisa waktu hidup? itu ya hanya berdasarkan anu apa, tunjangan dari gereja waktu itu, Pak. Iya Hmm. iya. Itu hidup sangat minim Pak, gimana Iya. bisa bertahan hidup? Iya, saya juga heran, Pak. Jadi kalau saya melihat ke belakang, mungkin kesulitan-kesulitan saya semasa SMA dan semasa kuliah di kedokteran itu yang membuat saya merasa nyaman aja dalam keadaan apapun ya. Hmm. Jadi Tuhan telah mengubahkan hati saya Hmm. sehingga di dalam kesulitan-kesulitan, di dalam kesakitan-kesakitan, saya sering malaria pada Hmm. waktu itu. Itu saya tetap merasa anu ya, sejahtera, saya merasa senang dengan pekerjaan saya, Pak. Karena Dokter Supri memang bebannya untuk jadi dokter ya, hatinya untuk Iya jadi dokter ya. iya Jadi tidak merasa apa ya, satu beban yang seperti apa, itu memang menurut saya panggilan sih ya, panggilan hidup yang Tuhan kasih. Ketika mhm, Tuhan memberi kepada kita panggilan hidup di dalam hati kita, Dia akan tambahkan kekuatan, akan tambahkan sukacita, tambahkan pengertian, apalagi Dokter Supri juga orang yang mengenal Tuhan ya. Jadi pastilah ketika Tuhan memanggil, Tuhan tidak pernah salah kok. Roma 11 mengatakan Tuhan tidak pernah menyesali panggilannya. iya Jadi ketika dia memanggil, dia memberi kekuatan kepada kita gitu. Akhirnya berhenti dari Papua karena mau ambil spesialis iya, saya mendapat kesempatan untuk mendaftar di spesialisasi bedah di Jakarta juga, di UI. di UI juga ya, dan pada waktu itu kan, kembali, apa namanya, diskriminasi waktu itu kan masih Hmm. cukup terasa begitu, dan pada waktu saya mendaftar ditanya nama lampau kalau ada, saya punya nama lampau, Pak. Hmm. Saya takut kalau saya tidak kelihatan sebagai orang Chinese, Hmm. makanya saya sebutkan nama lampau saya. Hmm. Dan eranya ternyata, sekolah menerima saya, senior-senior menerima saya apa Betul. adanya gitu ya. Hmm. Dan selama pendidikan, mereka tidak pernah mempersulit saya, Hmm. mereka baik-baik sekali kepada Hmm. saya gitu, Pak. Apa yang membuat Dokter Supri mau pilih bedah? Kan ada banyak spesialisasi. Karena kalau saya lihat bedah itu cepat selesai gitu, Pak. Jadi Ya. ada suatu kondisi yang seperti emergency atau apa, kalau kita tangani dengan tepat, dia Sel- bisa sembuh dengan cepat begitu. Hmm. Dan tidak berulang-ulang gitu banyakan ya, Kalau Pak. penyakit dalam Iya berulang-ulang iya ya. iya iya. Tapi bedah itu kan kalau saya orang awam ya, seram-seram ya. Dokter Supri nggak serem ya. Iya, Sebedah itu karena kan kebiasaan. seram-seram. Hmm. Iya, seperti yang dulu awalnya kan saya takut dengan mayat ya, Pak, Hmm. ya. Lihat mayat nggak bisa tidur berhari-hari. Hmm. Tapi akhirnya dalam pendidikan kan kita, praktek bongkar bongkar Mayat. mayat itu ya. Hmm.
Dan operasi pun juga karena ngikut senior operasi gitu kan kita lebih takut sama senior, Hmm. lama-lama ya terbiasa gitu. Ini lama-lama lebih takut senior daripada takut mayat ya. Iya iya betul. Iya Jadi Dokter Supri, saya kepengen tahu ya, spesialis ini, pendidikan spesialis PPDS ini kan biaya luar biasa fantastis kan. iya. Itu biaya dari mana, Dok? Pada waktu saya sekolah lagi di bagian bedah, itu saya dapat beasiswa memang, masih dapat beasiswa dari kombinasi gereja Gereformed dan gereja Hervorm Di di Belanda Belanda. ya? Ya, tapi juga selain itu, gaji dari pegawai negeri saya masih tetap ada Hmm. dan saya dapat tunjangan pendidikan dari Depkes. Jadi Dokter Supri ini sampai sekarang masih PNS ya? Setelah selesai dari Papua waktu itu saya mengundurkan diri. Oh, selesai. Sudah selesai, ya Pak. Berapa tahun di bedah? Studi bedah? Studi bedah kurang lebih 4,5 tahun. 4,5 tahun, lalu setelah itu praktik di mana? Ya, saya kembali ke Papua lagi. Oh ya, Iya, saya kembali ke kembali ke Papua Papua. lagi? Iya, kembali ke Papua lagi, itu 1 tahun pertama saya di RSUD Jayapura, Hah. tahun kedua saya di RSUD Biak, dan 5 tahun berikutnya saya di Freeport Jadi Tembagapura. total berapa tahun? Sebagai dokter bedah Bedah, umum saya 7 tahun, Pak. 7 tahun. Iya. Waduh, saya tadinya dengar cerita Dokter Supri, saya pikir setelah dokter umum itu selesai, Iya. sudah bye-bye sama Papua. Jadi saya tadi cukup kaget, kok Iya. mau balik lagi? Ya itu kan namanya nasar ya, Pak. Saya masih merasa utang nasar gitu. Bapak sangat mencintai orang Papua ya, puji Pada Tuhan. waktu saya kembali ke Papua sebagai dokter bedah itu, saya orang ketiga yang sebagai dokter bedah di sana, Pak. Satu provinsi itu orang ketiga. Jadi 1 dokter di Jayapura, 1 dokter di Sorong, dan saya orang ketiga. Oleh karena itu sewaktu saya di RSUD Jayapura dan Biak, saya dapat tugas untuk keliling ngumpulin pasien-pasien di Nabire, Serui, Manokwari, Wamena, kemudian Merauke gitu, Pak. Jadi tiap bulan itu saya pergi ke tempat-tempat bergantian begitu, mereka sudah dikumpulkan, jadi saya bisa operasi dari pagi sampai malam gitu selama 1 minggu gitu. Iya. Dokter Supri kalau jadi waktu itu langsung jadi dokter bedah di kota-kota di Jawa kan kaya raya ya. Buat apa mesti ke Papua? Iya, Pak. Memang waktu itu saya tidak pernah membayangkan punya rumah, punya pendidikan anak-anak yang bagaimana gitu. Waktu itu tidak terpikirkan sih, Pak. Bu Tapi Esther waktu spesialis kembali ke Papua, Bu Esther setuju? iya, dia nurut-nurut aja sih, Pak. Luar biasa ya. Selama 7 tahun dokter bedah, apa yang paling berkesan di Papua? Kan kebanyakan pada waktu itu dokter kebidanan tidak selalu ada di sana, dokter THT tidak ada di Hmm. sana. Jadi saya mengerjakan semuanya, Pak. Jadi selain saya mengerjakan operasi-operasi tulang-tulang panjang, kita operasi ginjal, batu ginjal, dan lain-lain kita operasi, fraktur-fraktur muka Hmm. kita kerjakan semua. Tapi juga saya ngerjakan seperti tonsil yang seharusnya kan bukan bagian saya itu. Hmm. Mengerjakan seksio sesaria, Hmm. kemudian histerektomi, ya Texas karena Cesarea itu operasi sesar ya? iya iya, Hmm. heeh. Jadi semua kita harus bisa kerjakan di Hmm. sana, Pak. Apa dari orang Papua yang begitu menarik Dokter Supri sampai mau terus bolak-balik ke Papua? Ya saya juga nggak tahu, Pak. Jadi setelah saya bernasar gitu memang seperti saya cinta. Tuhan menaruh cinta itu ya Iya kepada orang Papua. Kalau setiap orang hanya pikir nama, pikir uang ya, banyak orang tidak terlayani. Tapi bersyukur ada orang-orang seperti Dokter Supri yang Tuhan taruh hati yang mencintai manusia, yang Tuhan cipta sebagai gambar Allah. Itu sangat menggerakkan saya, itu Yohanes 3:16. Allah begitu mencintai isi dunia ini. mhm, Allah itu bukan hanya mencintai kota-kota besar, hanya mencintai di daerah-daerah orang kaya, orang maju, tapi mereka di tempat yang jauh, yang menderita, Tuhan juga mencintai mereka. iya Sehingga Tuhan taruh cinta itu di dalam hati Dokter Supri untuk pergi melayani mereka selama 7 tahun. iya Saya yakin selama menjadi dokter spesialis 7 tahun, uang tidak banyak. iya. Setelah 2 tahun kerja untuk pemerintah, saya mendapat kesempatan untuk bekerja di Freeport Tembagapura, Pak. Hmm, Tapi memang di situ kan saya di-hire-nya bukan dari luar negeri, bukan dari Jakarta, tapi di-hire dari lokal. lokal, dari Papua ya. Jadi gaji saya
tidak tidak terlalu besar di sana. Dan pada waktu itu saya senang di Tembagapura, di Freeport itu karena saya bisa mengerjakan banyak kasus, Pak. Jadi saya pasien-pasien saya itu bukan hanya karyawan, tetapi juga keluarganya, juga masyarakat masyarakat umum. Waktu itu Timika masih merupakan desa, belum ada rumah sakit dan lain-lain. Jadi pada waktu saya masuk ke Tembagapura itu ada dokter bedah dari Filipina. Setiap bulan itu paling operasi 4 atau 5 begitu. Setelah saya masuk dan sampai waktu saya keluar di sana, saya operasi hampir 100 kasus setiap bulannya, Pak. Dan itu kan mereka itu tidak dibayar sama sekali. Tidak membayar sekali maksudnya, iya. Selama 7 tahun operasi begitu banyak pasiennya, Mhm. apa yang paling diingat? Bedah kasus apa yang paling diingat? Iya, banyak kasus yang menarik, tapi saya dapat pengalaman yang menarik, tapi saya lupa dokumentasi. Pernah satu kali ada ibu hamil dari masyarakat, pesisir Kamoro gitu, waktu itu saya melakukan seksio, ternyata bayinya ada di luar kandungan, Hmm. di luar kandungan dan hidup, Pak. Mestinya mati ya? Iya, Oh, ya biasanya sih mati ya, oke. tapi, nggak tahu plasenta bisa tumbuh begitu dan anak itu bisa bisa Hidup, hidup, ya. puji Tuhan ya. Iya, iya. Itu satu keajaiban Tuhan ya. Setelah 7 tahun akhirnya Dokter Supri memutuskan untuk kembali ke Jakarta. Iya, Pak. Itu kenapa memutuskan kembali ke Jakarta? Karena saya mendapat kesempatan itu untuk diterima untuk pendidikan di luar negeri. Oke, Iya, pendidikan a apa nama itu? jadi waktu itu saya mendapat kesempatan untuk mengambil upper GI, Mmm, ya di Royal Prince Alfred Hospital di Sydney, oh, bagian dari Sydney University. itu pendidikan apa itu? Spesialisasi bedah saluran cerna, tapi Oke, bagian atas gitu. oke, oke. Iya, tapi Mmm, memang, pada waktu itu memang banyak kendala, jadi saya tidak meneruskan. Saya hanya 2 bulan dan kembali. sudah kembali ke iya. Setelah kembali lalu praktek di rumah sakit di Jakarta sampai sekarang ya? Setelah kembali, saya di Jawa Tengah, Rumah Sakit Immanuel Kelampok Mmm, selama 2,5 tahun, mmm, kemudian baru ke Rumah Sakit Premier Bintaro dari tahun 98, Pak. sampai sekarang ini ya? Iya, tahun 22 karena sudah 23 tahun saya bekerja di Rumah Sakit Premier Bintaro dan saya merasa sudah cukup ya. Saya merasa masih utang nasa lagi, makanya tahun 22 saya kembali lagi ke Papua. Ke Papua lagi, Pak? Iya, ya waktu itu karena Gereja Kristen Injili di tanah Papua Oh, atau yaitu iya, mengatakan mau mendirikan rumah rumah sakit. sakit, ya. Sebelum berangkat saya sudah ambil memastikan ke ketua sinodenya, betul perlu bantuan saya untuk mendirikan rumah sakit di sana? Ya betul gitu. Jadi waktu itu kan status saya sebagai dokter full timer yang masih banyak pasiennya gitu. Iya. Saya keluar dari rumah sakit itu dan berangkat ke Papua. Berapa lama kali ini, Pak? Saya tunggu 1 tahun tapi hanya wacana. Jadi akhirnya saya terpaksa pulang, Pak. Balik lagi? Iya. Wah, luar biasa ya Dokter Sebelum Supri ya? sebelum pulang itu saya sempat tanya ke RSUD yang Arsoh di, tempat daerah transmigran tempat Pak Daniel punya Mmm, punya tempat itu, mmm, tapi ternyata RSUD Arso sudah ada dokter bedahnya. mhm, Kemudian saya pernah tanya di RSUD di Sentani, mmm, Rumah Sakit Juwari, itu juga sudah ada dokter bedahnya. Kemudian saya pernah mendaftar di Rumah Sakit Dian Harapan di Waena Apipura, saya ditolak karena ada dokter bedahnya. Dan kemudian diterima di Rumah Sakit Profita di Jayapura, tapi di situ sudah banyak dokter bedah dan saya dapat jamnya yang bukan jam yang itu ya. Jadi akhirnya ya terpaksa saya balik pulang, lagi ya? ya pulang, Pak. Duh, Dokter Supri punya hati untuk mencintai Papua, sudah nyaman di Bintaro ya, Iya. buat apa harus ke sana, aduh seperti saya betul-betul ya tidak bisa membayangkan ya hatinya untuk orang Papua betul-betul luar biasa. Saya kepengen tahu satu hal, setelah menjadi dokter spesialis bedah sekian lama,
kan pasti ekonomi membaik ya, jauh dibandingkan dulu. Iya iya, Pak. Apa yang Dokter Supri rasakan setelah ekonomi jauh lebih membaik ini? Iya bersyukur saja sih, Pak. Syukur. Iya, Bandingkan dengan dulu masa susah yang begitu panjang ya. ya itu berkat Tuhan yang kita patut syukurin ya, Pak. Anak berapa Dokter Supri? Anak 3 Pak. 3 ya? Iya, dan waktu itu kan selama mereka masuk ke perguruan tinggi, saya sudah bekerja di Premier. Premier Bintaro, jadi saya bisa menyekolahkan mereka di luar negeri, Pak. Anak-anak pernah protes Dokter Supri ke Papua dan seterusnya, maksudnya lihat masa lalu? Enggak sih, Enggak Pak, ya? iya. Dan mereka kan waktu saya sebagai dokter bedah, mereka sempat ikut Ke mereka Papua? ikut ikut ke Papua. Waktu masih kecil-kecil ya? Iya iya. Mereka nggak marah-marah ya? Ya mereka belum tahu, Belum Pak. tahu ya? Iya Belum tahu ya? iya. Sekarang masih nggak kapok ke Papua ya? Enggak, Pak, Nggak kalau Tuhan buka jalan saya masih masih mau pergi? mhm, Aduh, iya. saya betul-betul belajar dari Dokter Supri ya, hati yang tidak membela kenyamanan. Kan sekarang umur berapa, Pak? Saya sekarang jalan 73 Pak. Bukan anak muda ya, Iya sudah nyaman di Jakarta, bukan di sini tidak ada pekerjaan, ada rumah sakit, ada tempat praktek ya. Tetap masih mau terus pergi. Itu hati yang mau mencintai jiwa-jiwa, hati yang mau taat. Saya sebagai hamba Tuhan juga belajar ya dari Dokter Supri. Tidak membela uang, tidak membela nama, tidak membela kenyamanan, hanya membela pimpinan Tuhan. Kadang-kadang kita sekarang ini ya, anak-anak muda ya, yang kita pikir hanya kenyamanan, yang kita pikir itu hanya uang, yang kita pikir hanya nama, di mana tempat kita nyaman, kita menetap di situ. iya Bahkan orang masuk ke gereja pun orang cari nama, cari posisi, cari jabatan. Tapi saya belajar dari Dokter Supri bahwa bukan itu. Ketika pimpinan Tuhan, Tuhan berikan kepada kita hati, itu sesuatu yang sangat indah ya. Setelah kehidupan ekonomi menjadi seperti sekarang ya, pasti jauh lebih lebih nyaman, lebih settle ya. Dokter Supri melihat kembali kepada masa lalu, apa yang dipikirkan? Kan hidup dulu sangat susah ya. bersyukur karena Tuhan telah, menuntun saya sampai sejauh ini sih, Pak. Bapak tidak mengutuki masa kecil yang susah ya? Oh tidak, Pak. Tidak Itu ya? saya melihat kesulitan-kesulitan itu menjadi bekal saya untuk menghadapi tantangan-tantangan di waktu waktu berikutnya sih, Pak. Kesulitan menjadi bekal untuk Iya, menghadapi tantangan di waktu berikutnya ya. mhm, Ternyata kesulitan itu juga ada baiknya ya, tidak selamanya kesulitan itu jelek ya. iya. Selama di panti asuhan Dorcas apa yang paling diingat? 3 tahun lebih ya? Waktu itu kan selain saya bersih-bersih di blok itu, kemudian belajar, ya mungkin makanannya yang memang sangat sederhana ya, Pak. Makan apa? Ya kan setiap hari makan tahu, tempe, kangkung itu sehingga saya kurang gizi itu, Pak. Aduh. Iya Jadi Pak Dokter Supri ini boleh dibilang ya, kalau kita total seluruh hidup ini ya, hidup susah terus sampai titik kapan yang dianggap Anda hidup susah secara ekonomi? iya setelah di Freeport Tembagapura itu Itu agak ada mendingan ya, kecukupan ya, ada ada kecukupan. kecukupan ya. Ya, Tapi belum kelebihannya, belum. iya Barangkali setelah di rumah sakit Premier, setelah jadi dokter bedah ya, baru iya. berarti boleh dibilang ya hampir 50 tahun ya, menjalani hidup susah barangkali dari lahir, terus ya, kurang lebih mungkin sampai umur 50 kira-kira. Setelah jadi dokter bedah di Bintaro, Dokter bedah di Bintaro mungkin saya usia 45 Pak, mungkin. 45 ya. Iya, Ya anggap aja ya sekitar mhm. 45 tahun ya. Berarti bandingkan dengan umur 73 ya, mayoritas hidup itu melewati hidup susah ya. Dokter Supri tidak pernah menyesali ya, Enggak Pak, dilahirkan dalam hidup susah seperti tidak itu. sama sekali Tidak tidak Pak, sama iya sekali ya. iya. Apa yang paling membuat Dokter Supri itu bersyukur? Nah, saya selalu melihat Tuhan itu sangat baik sama saya sih Pak. Jadi meskipun sudah begitu susah tetap masih lihat kebaikan Tuhan ya. Iya Orang tuh banyak yang hidup enak tetapi rasa ini kurang, 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 protes, komplain. Dokter Supri hidup susah berkepanjangan tapi tetap melihat kebaikan Tuhan, selalu melihat kebaikan Tuhan. iya Pak. Puji Tuhan ya. Bu Esther tidak hidup sesusah Dokter Supri mungkin saya kira ya. Ya dia ngikut saya sih Pak, jadi dia punya kesaksian melihat dalam kehidupan kami itu Tuhan memberikan berlebih apabila kami membutuhkan lebih. Dan memberikan hanya kecukupan apabila dirasa kami cukup gitu, Pak. Ya itu luar biasa ya. Saya kira Tuhan mempersiapkan Bu Esther yang tepat ya untuk mengikuti Dokter Supri dalam perjalanan
seperti ini. Apa ya? Saya terharu ya mendengarkan sharing ini bahwa iya ya, inilah berjalan bersama Tuhan gitu. Kadang-kadang tuh kita tidak berjalan bersama Tuhan. Kita berjalan bersama harta, kita berjalan bersama fasilitas, kita berjalan bersama kenyamanan. Ketika kita nggak punya apa-apa, itulah kita berjalan bersama Tuhan. Nggak punya apa-apa kok, mau berjalan bersama siapa? Iya, Apalagi berada di tempat yang tadi Dokter Supri cerita ya, tempat yang seram, tempat yang mengerikan, yang menakutkan gitu. Berjalan bersama panggilan. Berjalan bersama nazar itu, itulah yang kita belajar dari Dokter Supri. Apa pesan dokter untuk orang di luar sana, siapa saja, orang Kristen, apa pesannya untuk mereka? iya, dari pengalaman hidup saya percaya bahwa setiap orang itu apabila dia meminta kepada Tuhan, apabila permintaan itu sesuai dengan kehendak Tuhan dan dengan tujuan untuk memuliakan namanya, pasti Tuhan akan kabulkan, Pak. Iya, Puji Tuhan ya. iya. Nasar yang mustahil, Tuhan kabulkan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terima kasih banyak Dokter Supri untuk perbincangannya. Kiranya Tuhan terus menyertai Bapak, Ibu, dan anak-anak, menantu, cucu dalam perjalanan bersama Tuhan. Terima Demikian kasih. perbincangan saya dengan Penatua Dr. Handokos, dokter spesialis bedah. Sangat memberkati kita. Sampai berjumpa di dalam perbincangan berikutnya. Tuhan memberkati. Buku hari ini sudah disediakan untuk kita beli, buku Saat Teduh yang akan kita pakai bersama-sama selama 40 hari. Buku ini, saudara, adalah bagian dari khotbah-khotbah saya yang tidak semua saudara sudah dengar. Karena ada yang diambil dari khotbah waktu saya di Malang hampir 20 tahun yang lalu. Ada yang dari Bandung, ada yang dari Semarang. Saudara sekalian dikumpul-kumpulin sehingga menjadi satu buku renungan yang kita bisa baca. Di dalam buku ini, saudara sekalian, kita juga memperoleh 7 pokok doa setiap hari. Sehingga kita mempunyai kesempatan untuk berdoa syafaat. Dan saudara kalau ikut terus berdoa sampai 40 hari, maka saudara mendoakan 240 pokok doa. Dan yang terakhir, saudara sekalian, di dalam buku ini adalah renungan dari Thomas Watson. Thomas Watson adalah teolog Puritan yang paling memberkati saya. 2 kali, ini kali kedua saya membaca buku dia dan saya diubah hidupnya. Nah, artikel ini yang mengubah hidup saya taruh di belakang untuk saudara bisa membaca. Ini diterjemahkan dari bahasa Inggris. Di belakang buku ini adalah artikel yang tidak ada di dalam bukunya, yaitu penjelasan tentang mengapa kita harus merenungkan penderitaan Tuhan Yesus. Di setiap hari kita dapat 7 pokok doa, tapi ada satu hari di tengah-tengah saya bikin 12 pokok doa. Tentang apa itu? Nanti saudara ikuti sampai dengan hari itu, saudara akan temukan sendiri.